tempat ini, kerinduan kita saat pagi hari ini, kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau cari hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terlalu baik buat kami. Terlalu baik.
Kami ada di rumah Tuhan saat ini. Kami yang masuk dalam hadirat Tuhan, kekudusan-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, keadaan di luar begitu menggemparkan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau bersama dengan kami. Pertolongan, perlindungan dari tempat Maha Tinggi ada pada kami. Kami tidak melihat virus-virus yang ada, tetapi kami percaya di dalam nama Yesus kami terlindung di dalam kuasa mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami membawa syukur kami, pujian kami bagi Engkau, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami yang teguh. Pertolongan kami datang dari Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, haleluya. Kami mau mengangkat pujian syukur kami kepada Tuhan. Sorak kemenangan, sorak kesembuhan, sorak kelepasan, sorak sukacita pagi hari ini Tuhan. Ada pertolongan, perlindungan, nyata kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan juga bagi mereka. Kuasa Tuhan terus bekerja melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan. Kami menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita baca Alkitab Mazmur 121, kita baca satu pasal ya. 2 ya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bisa katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ini hari-hari ini iman kita sedang diuji. Mari saatnya kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau menguatkan iman kita untuk bisa menghadapi setiap tantangan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the
persembahan yang pertama boleh dijalankan. Terima kasih Yesus Engkau baik. Engkau ajaib.
buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Baik, jahit Engkau. Di saat berat aku menjalani hidupku, teringat akan kasih setia yang selalu menjagaku. Cobaan dalam menentang, mampukah ku bertahan? Ku berseru, Tuhan dengar doaku, nyatakanlah kuasa-Mu.
Yesus, kami tahu Engkau mengerti akan kelemahan kami. Engkau tahu kekhawatiran kami. Dunia sedang goncang Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Engkau beserta kami. Engkau melindungi anak-anak-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Oh Yesus yang baik, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Kalau Engkau ada di dalam kami, siapa yang dapat melawan kami? Oh Yesus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji dan melakukan penyembahan kepada Tuhan. Engkau mengerti. Kuatkan kami, lindungi kami, beri kami kekuatan. Tanamkan firman-Mu kepada setiap kami, supaya kami kuat menghadapi berita-berita yang menggoncangkan dunia. Kami ingin fokus, mata kami ingin fokus tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Untuk itu, bekali kami dengan firman-Mu. Tanamkan firman melalui hamba-Mu yang telah Engkau siapkan. Urapi hamba-Mu dari tempat yang maha kudus, sehingga firman-Mu sampai kepada kami dan tumbuh subur, memberikan kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita dalam suratan Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Orang yang mendua hati, ya, tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, semua orang ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Itu yang diinginkan. Tapi mengapa tidak semua orang ada ketenangan? Ya, ada kedamaian. Karena ini firman Allah, saudara. Orang yang mendua hati, percaya Tuhan, tapi gimana ya? Ini
saudara tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang percaya Tuhan, yang punya komitmen, melakukan, melaksanakan, itu komitmennya, melakukan, melaksanakan. Haleluya. Namun saya ingin bahas ayat yang ketiga. Mari kita melihat ayat yang ketiga. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hari-hari ini iman kita sementara diuji. Sementara diuji. Karena ketika saatnya Tuhan akan mencari iman. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8, dapatkah dia temukan iman orang-orang percaya ya di bumi ini? Saya minta pergerakan cepat dari atas, dengar baik ya, dipencet. Lukas 18 ayat 8, jangan ngobrol ya, tolong fokus ya. Ya, dikatakan firman-Allah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ini celaka. Iman kita diuji. Ada 2 hal ujian iman terhadap kita. Yang pertama, saudara, ujian iman pertama yaitu keinginan daging kita ini. Keinginan hawa nafsu kita ini. Ini sementara diuji oleh Tuhan. Ada banyak orang percaya dia lolos dari yang satu, tapi dia tidak lolos dari hal keinginan. Dari hal keinginan. Karena kita diperhadapkan dengan keinginan. Ya, dengan keinginan. Mata kita diperhadapkan semua dengan keinginan. Dan keinginan itu sentralnya berpusat kepada hawa nafsu, kepada daging kita. Sehingga ada banyak orang Kristen gagal dari satu hal ini. Dia tidak dapat membackup keinginannya, hawa nafsunya, membuat dia tinggalkan Tuhan, membuat dia terpisah dari Tuhan, membuat dia kehilangan iman. Karena sudah begitu jelas ya, firman Allah berkata Yakobus pasal 4 ayat yang pertama, karena kita ujian iman pertama ini ya, dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu atau di dalam dagingmu? Ini yang pertama, ujian terhadap imanmu ya, adalah keinginan. Jatuhnya Hawa karena memandang ya keinginan yang begitu luar biasa, sangat menggoda. Dan dunia ini sudah sangat menggoda, zaman ini sangat menggoda ya, dari hal-hal kebutuhan yang saudara menyentuh kepada kebutuhan daging, keinginan daging kita ini. Ini yang perlu harus kita lihat di hari-hari ini. Ujian terhadap iman kita ini pertama dari keinginan kita sendiri. Karena rancangan dunia 1 Yohanes 2 ayat 16 yang banyak kali saya angkat, karena ini perlu untuk kita memperhatikan. 1 Yohanes 2 ayat 16, di saat berkata ada 3 hal ya. Kita melihat bagaimana dunia di hari-hari, keinginan mata, di saat dikatakan keinginan daging serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ujian iman kita inilah hal-hal yang seringkali memporak-porandakan iman kita kepada Tuhan ya. Keinginan mata, keangkuhan hidup ya, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini yang pertama, ujian iman kita di hari
hari ini. Kita masuk yang kedua, ujian iman kita. Yang kedua ya adalah perubahan alam. Perubahan alam ini membuat juga banyak orang, dan bukan orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang yang percaya Tuhan bisa berubah imannya. Ada bencana alam, ada gempa bumi, ya Tuhan izinkan semuanya, harta kekayaan tenggelam dalam banjir yang begitu ya mengerikan. Ya, gempa bumi, gunung bisa meletus, membuat kerugian ya bagi banyak orang di hari ini. Alam ya. Kedua, alam ya yang seringkali membuat kita ini berubah iman kita. Alam, saudara, itu bisa berubah. Tidak ada orang bisa memprediksi untuk hari esok. Betul, saudara? Amin. Tidak ada yang bisa mengetahui untuk minggu depan, bulan depan apa yang akan terjadi. Sewaktu-waktu alam ini bisa berubah. Sewaktu-waktu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ujian iman kita, saudara, ini yang sangat berbahaya. Alam atau bumi ini juga ya selain bencana, ada penyakit. Ada penyakit yang Tuhan izinkan untuk dia terbangkan dalam alam ini. Ya. Dan ini melihat bagaimana kekuatan iman kita, bagaimana pandangan kita. Disinilah saya seringkali berkata kita berbeda. Nah, kita berbeda. Bagaimana kita harus melihat, saudara, ya keadaan peristiwa yang terjadi di hari-hari ini. Karena sudah begitu jelas Mazmur 91 ayat 5-6. Sudah jelas sekali di sana dikatakan oleh firman Allah, maka akan datang, saudara, di mana penyakit itu ya akan datang untuk menguji kehidupan kita. Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Hilang gambarnya. Ya, puji Tuhan. Kita baca bersama. 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Terhadap penyakit yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular yang mengamuk di hari ini, di waktu petang. Waktu petang ini berbicara, saudara, ya waktu yang bisa berubah ya, yang bisa berubah. Dan itu dikatakan terhadap penyakit menular. Alkitab sudah jelas sekali, saudara. Ya, kita tidak usah ribut dengan keadaan situasi dunia seperti ini. Karena Tuhan sudah firmankan, Tuhan akan terbangkan. Segala peristiwa yang terjadi di bawah kolom langit ini adalah seizinnya Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Bisa katakan amin? Tuhan mengizinkan hal-hal ini akan terjadi. Tuhan ingin menguji iman kita. Masih adakah iman kita? Masihkah kita tetap punya kekuatan di hadapan Tuhan? Melihat situasi terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, saudara. Di waktu yang tidak kita duga, di waktu yang kita tidak sangka, itu dapat terjadi hal yang menakutkan bagi kita. Karena sudah jelas dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita melihat ke sana. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Perhatikan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaannya Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampah, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Tahan ayat ini. 1/4 bumi akan goncang.
Saya mau katakan Tuhan sudah membuka meterai keempat sekarang. Tuhan sudah buka. 1, 2, 3 ada meterai 1, 2, 3, 4. Sekarang fase keempat. Tuhan sudah buka. Tuhan sudah buka. Masih ada yang akan menyusul. Masihkah saudara katakan Yesus Tuhan? Apabila pedang itu akan datang. Pedang juga ini saudara bukan berbicara ya pribadi kepada pribadi. Ini berbicara peperangan juga. Ya, ini berbicara bangsa akan melawan bangsa. Ya, pedang. Ya. Tetapi kalaupun itu datang ancaman kepada kita secara pribadi, masihkah ada iman? Masihkah engkau berkata amin? Masihkah engkau percaya? Allah baru mengizinkan sampar. Sampar ini akan mengikuti kelaparan. Kelaparan. Ya, sudah melihat dunia sedang gempar di hari-hari. Dunia mengunci masuk dan keluar negara-negara demi alasan untuk menyelamatkan bangsa rakyatnya. Lockdown, tidak lagi dapat masuk dan keluar. Di Inggris kemarin hancur toko-toko karena mereka merebut mencari makan. Karena makanan sudah tidak ada lagi, suplainya sudah tidak tersedia. Karena saudara, sampah tidak akan berdampak kepada kelaparan. Ketika saudara penguasa dunia ini mulai mengambil tindakan-tindakan sudah di hari-hari ini semua akan menjadi meterai keempat. Allah sudah membuka akan menyusul peristiwa-peristiwa yang sangat berat akan dihadapi. Mungkin binatang-binatang yang buas ini bukan berbentuk singa, macan, atau binatang-binatang yang menakutkan, ular yang berbisa, bukan. Tetapi perubahan sifat manusia akan terjadi di hari-hari seperti binatang buas, seperti macan tutul, seperti singa. Perubahan sikap. Karena itu yang dikatakan 2 Timotius pasal 3. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Perubahan mental, perubahan saudara, hidup manusia akan terjadi, moralitas akan terjadi perubahan di akhir zaman ini. Dan ini Allah sudah berfirman, saudara, bukan binatang-binatang macan itu akan keluar dari hutan menerkam kita, tapi manusia sifatnya akan berubah menjadi seperti binatang buas di hari-hari ini. Masihkah saudara berkata, saya cinta Tuhan? Amin. Masih saudara. Ketika ini akan terus. Fase ini akan terus. Ketika Tuhan sudah membuka meterai belum datang kepada meterai kelima, meterai ke-6, dan seterusnya ada sangkakala, ada saudara bunyi-bunyian trompet, akan saudara Allah musnahkan, seperempat bumi akan tenggelam. Masih adakah iman? Iman kita diuji di hari-hari. Haleluya. 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 Tapi masih ada Tuhan yang melindungi kita. Berikut kita lihat Wahyu 12. Dengan peristiwa ini 12 ayat 10 mulai, ya, kita baca bersama. Wahyu 12 ayat 10, 2-3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam
Karena itu bersukacita, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Cekaplah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geraknya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singgah. Pergerakan ini peristiwa semua diizinkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Semua diizinkan Tuhan. Namun iblis memanfaatkan peristiwa ini dengan menakut-nakutkan, dengan mengancam, mengintimidasi kepada orang-orang percaya dengan peristiwa ini. Dengan peristiwa ini. Sebabnya di ayat yang ke-10, coba kembali perhatikan Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapakah pendakwa ini, saudara? Iblis, setan, yang mengancam kita dan menakut-nakutkan kita setiap hari. Ayat 11, perhatikan ayat 11, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Amin. Amin. Siapa yang mengalahkan pendakwa itu? Siapakah mereka ini yang mengalahkan dia? Ya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Tunjuk saya dong. Amin. Yang mengalahkan. Haleluya. Saya yang menaklukkan. Karena apa? Darah anak domba sudah terpercik di dalam pintu hati kita. Amin. Iblis tidak pernah takut dengan kehebatan engkau, fisik engkau, uang engkau yang banyak. Justru banyak orang hancur karena uang banyak, ya. Di hari-hari ini iblis tidak takut dengan hal-hal yang berbentuk lahiriah, jasmaniah, tapi iblis takut karena ada darah anak domba Allah sudah terpercik dalam pintu hati saudara. Sebabnya bagi Israel, ketika Allah mulai mendatangkan malapetaka, Allah sudah berpesan kepada Musa, ya, harus melaksanakan ini. Ada domba sembelihan dan darah itu harus dipercikkan di ambang pintu, sehingga malapetaka itu terlewat. Amin, saudara. Terlewat. Karena ada darah di pintu hati kita, darah anak domba yang sudah mengalahkan para pendakwa. Pendakwa itu siang dan malam datang menakutkan, teror kita, mengintimidasikan kita. Tapi darah Yesus yang sudah ada tertumpah di atas kayu salib, darah Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara, darah itu melindungi kita di hari ini. Peristiwa yang terjadi bagi Firaun dalam kitab Keluaran pasal 10 ini, saudara, mulai ayat yang ke-21 sampai 29. Di sana ketika malapetaka ini mulai terjadi, maka saudara, Musa datang kepada Firaun untuk keluar. Tapi Firaun katakan, silakan keluar, tapi jangan kamu bawa ternakmu, dombamu, jangan dibawa, tidak boleh dibawa. Sudah melihat firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ayat 23, perhatikan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada
Semua orang Israel, firman Allah berkata apa? Ada terang di tempat kediamannya. Saya ingin sudah mau katakan, malapetaka ini akan jalan, tetapi saudara, terang Tuhan ada kepada kita. Haleluya. Ada terang Tuhan. Dunia boleh menjadi gelap. Orang yang tidak percaya Tuhan menjadi gelap. Mereka akan kacau. Ini kata gelap, ini kekacauan, huru hara, ya. Bahkan mereka saling mungkin ya membunuh, itu dapat terjadi. Karena dalam kegelapan saudara, ketika kegelapan menutupi manusia, kejahatan akan muncul di berbagai tempat. Tapi kita adalah Israel rohani, ada terang Tuhan dalam kita. Haleluya. Ada terang Tuhan yang tidak dapat menutupi saudara kehidupan kita, hati kita. Kita akan tetap melihat dan memandang kepada anak domba Allah itu. Dunia mulai kacau karena gelap. Kegelapan sedang terjadi. Tapi terang Tuhan ada kepada kita. Amin. Terang Tuhan ada di rumah-rumah anak-anak Tuhan. Terang Tuhan ada di tempat pekerjaan anak-anak Tuhan. Goncangnya ekonomi dunia ini saudara, ya, terjadi berbagai hal. Rasanya saudara, memang kita manusia masih di dunia terasa betul. Tapi saya mengatakan, masih ada terang Tuhan yang akan mengangkat dan melindungi ekonomi saudara. Amin. Masih ada terang Tuhan yang akan menyelamatkan dan melindungi keluargamu. Haleluya. Haleluya. Masih ada terang Tuhan yang akan menyinari kehidupan kita. Kita tidak akan ditutupi oleh kegelapan dunia, peristiwa dunia ini. Ya. Ayat 24, perhatikan. Ayat 24. Lalu Firaun memanggil siapa saudara? Serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turun beserta kamu. Saudara, alasan mengapa? Pertama, alasan pertama, dari kambing domba ternak. Ini sumber kehidupan. Ini sumber kehidupan. Itu alasan. Secara tidak langsung Firaun ingin membunuh Israel dengan cara akal bulus ini. Itu alasan pertama. Dia akan menghancurkan Israel karena tidak ada lagi yang harus mereka makan daging sapi. Akan lumpuh total. Tapi alasan yang kedua, ini yang perlu kita harus lihat. Mengapa dia menahan kambing domba, lembu, jalannya ikut serta? Karena Firaun tahu ini pusat penyembahan bagi bangsa Israel. Amin. Ini tempat untuk menghadirkan Allah. Di saat mereka mempersembahkan korban yang tak bercacat, di saat mereka menyembah datang kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Hadirat Allah itu datang sehingga ada kemenangan, ada kekuatan. Firaun tahu akan hal ini. Firaun mengerti, memahami bagaimana untuk melumpuhkan ibadah mereka. Sudah dengan tidak mengikut sertakan kambing domba ternak. Tapi saya mau katakan kepada saudara, anak domba Allah yang sudah terselembih di atas kayu salib, dia itu tetap ada dengan kita. Haleluya. Dia itu yang akan menghidupkan kita. Dia itu yang akan menyelamatkan kita di hari-hari ini. Firaun coba untuk menggagalkan Israel. Dia membunuh secara perlahan-lahan. Tetapi Musa berdiri tidak. Dia tetap dikeraskan hatinya. Tapi ketika muncul dalam Keluaran pasal 22, coba kita lihat
Keluaran pasal 12 ayat 29 mulai. Keluaran pasal 12. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Ayat 30, perhatikan ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawai dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Kengerian terjadi, tangisan terjadi pada malam itu. Malam ini berbicara akhir zaman. Malapetaka Allah itu akan Tuhan nyatakan. Tadi kita buat seperempat bumi akan hancur. Menjelang Tuhan datang, banyak peristiwa akan terjadi, saudara. Ini baru kecil, Tuhan lepaskan. Baru kecil, ya kecil, Tuhan lepaskan. Dunia bergoncang. Dunia bergoncang. Orang takut. Orang takut dengan penyakit ini. Ya, satu hamba Tuhan berkata, mau corona, mau mercy, saya tidak takut. Ya. Saya tidak takut. Saya baca itu, saya jengkol. Saya lain. Puji Tuhan. Masih ada orang yang berani. Karena Alkitab tadi katakan, barang siapa sayang nyawa akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang tidak takut dengan kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawa. Amin. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan menolong kita. Saudara. Ayat 31. Perhatikan. Ayat 31. Kita baca bersama. 2, 3. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsa, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Pasal tadi ayat 32. Perhatikan, kita baca bersama. 2, 3. Bawalah juga kambing domba dan lembu sayu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagimu. Musa, doakan juga untuk saya. Ini orang murtad, tidak ada keselamatan. Firaun itu murtad, sudah tidak mungkin ada keselamatan. Siapapun yang akan doakan orang murtad, tidak ada keselamatan. Sudah terlepas dari kasih karunia. Ini sangat celaka, sangat berbahaya kita. Tapi dia masih tahu ada Tuhan, seperti di Firaun tahu bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Firaun tahu. Musa, doakan buat saya, Musa. Ya, pergilah, bawa semua. Bahkan ayat selanjutnya, bahkan orang-orang Mesir berkata, pergilah, jangan kamu ini mencelakakan kami. Mereka memberikan segala harta, kekayaan mereka, bangsa ini bawa. Sekarang Firaun ketakutan, ya, ketakutan. Dia melepaskan. Saya mengatakan, iblis tidak pernah takut. Ya, dengan kehebatanmu, ya, dengan pengetahuan, iblis tidak pernah takut. Yang iblis takut, di dalam saudara ada anak domba. Amin. Yang engkau bawa setiap hari, yang ada bersama-sama kita setiap hari, anak domba Allah, yaitu Yesus yang ada di dalam kita. Itu yang iblis takut. Dia takut. Jangan melihat saudara kecil, ya, seperti saudara Daniel ini, badannya kecil, krempeng, tetapi kalau dia berkhotbah luar biasa, ya. Nah, itu jangan dipandang saudara kita ini, ya, tapi di dalam kita ini ada power, amin. Ada tenaga yang tidak dapat dilumpuhkan, dikalahkan oleh dunia. Tenaga apa itu? Di mana Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan
kekuatan, kuasanya. Amin. Ada kuasa. Ada kuasa dalam kita. Firaun takut karena kuasa Allah. Sebabnya Yesus dalam Yohanes pasal 17 dia berdoa untuk kita. Sebab itu dalam pasal 14 dia kirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan kita. Dia menolong kita setiap hari. Dia menolong saudara di mana saudara pergi dan berada. Saya kadang-kadang kalau ketemu di jalan, saya tertawa kadang-kadang. Saya berpikir ini manusia itu sudah kayak kuda semuanya, ya. Karena sudah pakai ini sudah. Ya. Tapi ya memang kita juga harus waspada, betul tidak ya? Harus berjaga-jaga ya. Harus, tapi kadang-kadang saya lihat, aduh, di mana saya pergi kok sama semua kita ya ini ya. Ya Tuhan tolonglah supaya bangsa kita Indonesia ini terluput, amin, terlepas dari segala ancaman penyakit ini, karena ada darah Yesus yang melindungi, amin. Ada Tuhan yang melindungi bangsa kita Indonesia ini, saudara. Oh haleluya, Tuhan baik. Sebabnya saudara, beribadah itu adalah soal utama. Coba baca dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan apa? Memberkati roti, makananmu, dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Itu arti ibadah. Kenapa kita takut ibadah? Ya. Justru dalam ibadah itu Alkitab berkata, di mana maka Ia akan memberkati apa? Ekonomi, roti kan, makanan, ya. Airmu akan diberkati. Aku akan menjauhkan dari penyakit dari tengah-tengahmu. Dalam ibadah ada mujizat, dalam ibadah ada kuasa. Haleluya. Dalam ibadah ada berkat. Kita berikan sorak-sorak bagi Dia. Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberkati kita. Masih banyak firman Allah. Kita berdiri saja. Kita sambung minggu depan. Haleluya. Tuhan sangat baik. Firaun takut karena dia melihat ada peristiwa pembelaan Allah bagi Israel. Katakan, saya ini Israel rohani. Ada perlindungan, ada pembelaan. Bila Tuhan berjanji, kita nyanyikan pujian ini.
kekuatan kita nggak sempurna. Kita kadang-kadang dibatasi oleh fisik. Kita dibatasi oleh kemampuan kita yang tak dapat berdaya, oleh pikiran kita. Tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Kekuatan Yesus tidak pernah berubah, saudara, tetap untuk selama-lamanya. Dan itu adalah saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara di hari ini. Mungkin intimidasi, ancaman iblis ini yang memanfaatkan situasi ini, membuat engkau mulai takut. Ingat, ada anak domba Allah dalam hidup saudara. Ada bersama dia, saudara bersama dia, saya bersama dia. Ada ibu bersama-sama. Kita nyanyikan mulai dari awal. Kisah
hambamu firman. Dan kami sangat yakin, kami memiliki kepastian di dalam Engkau. Kami memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati pelayanan di tempat ini. Berkati hamba yang Bapa dan Ibu Gembala serta staf dan jajaran yang seluruh sidang jemaat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bawa pulang berkat yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit sudah disembuhkan. Yang dalam kelemahan diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera, keberanian daripada Engkau menjadi bagian milik kami. Kami balaskan bahwa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.